kerjasama ekonomi dengan negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Perubahan ini berkaitan dengan strategi kebijakan luar negeri Inggris setelah peristiwa Brexit pada tahun 2020. Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris perlu memperluas hubungan perdagangan dan mencari mitra ekonomi baru di berbagai kawasan dunia. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Bodarfa Yusuf dengan NPM 2416071064. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Inggris dalam memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Yuk langsung saja kita bahas. Untuk memahami mengapa kerjasama ini menjadi penting, kita perlu melihat terlebih dahulu latar belakang hubungan antara Indonesia dan Inggris. Hubungan antara Indonesia dan Inggris sebenarnya sudah terjalin cukup lama dan mencakup berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pendidikan, keamanan, serta kerjasama pembangunan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan tersebut menjadi semakin penting. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal sebagai Brexit. Setelah Brexit, pemerintah Inggris memperkenalkan strategi kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai Global Britain. Melalui strategi ini, Inggris berusaha memperkuat hubungan diplomatik, perdagangan, dan kerjasama ekonomi dengan berbagai negara di dunia, terutama di luar kawasan Eropa. Salah satu kawasan yang menjadi fokus utama adalah Indo-Pasifik, yang saat ini dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi salah satu mitra strategis bagi Inggris karena memiliki jumlah penduduk yang besar, potensi pasar yang luas, serta peran penting dalam ekonomi global. Hubungan kedua negara semakin diperkuat pada Januari 2026 ketika Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyepakati kemitraan strategis baru antara Indonesia dan Inggris. Melihat latar belakang hubungan kedua negara tersebut, muncul pertanyaan penting. Sebenarnya apa tujuan Inggris memperkuat kerjasama ekonomi dengan Indonesia? Nah, ada beberapa tujuan utama dari kebijakan tersebut. Pertama, mencari pasar baru setelah Brexit. Karena Inggris tidak lagi menjadi bagian dari pasar Uni Eropa, negara tersebut memperluas jaringan perdagangan internasional dengan negara lain, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Kedua, memanfaatkan potensi ekonomi Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah serta peluang besar di sektor energi terbarukan, teknologi digital, dan pembangunan terstruktur. Yang ketiga, memperkuat posisi Inggris di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia dan memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Indonesia, Inggris berupaya memperluas pengaruh ekonominya dalam sistem ekonomi global. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Inggris mewujudkan tujuan tersebut dalam praktik kebijakan luar negerinya? Salah satu cara yang digunakan adalah melalui diplomasi ekonomi. Contohnya dapat dilihat dari pertemuan antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada tahun 2026 yang menghasilkan kesepakatan kemitraan strategis baru antara Indonesia dan Inggris. Selain itu, kedua negara juga memiliki forum kerjasama ekonomi yang disebut Joint Economic and Trade Committee atau JETCO. Forum ini menjadi sarana dialog antara pemerintah Indonesia dan Inggris untuk membahas berbagai isu perdagangan dan investasi. Instrumen lainnya adalah investasi langsung dari perusahaan Inggris di Indonesia, terutama pada sektor energi, teknologi, pendidikan, serta layanan keuangan. Kerjasama ekonomi kedua juga memperkuat hubungan melalui kerjasama pendidikan dan penelitian, seperti pertukaran akademik dan kolaborasi riset antara universitas di Indonesia dan di Inggris. Jika kita melihat kebijakan ini dari sudut pandang yang akademik, kebijakan tersebut dapat dijelaskan melalui teori hubungan internasional. Pertama adalah teori liberalisme. Teori ini menjelaskan bahwa kerjasama ekonomi antar negara dapat meningkatkan kesejahteraan bersama dan menciptakan stabilitas dalam hubungan internasional. Contohnya seperti melalui perdagangan dan investasi. Negara-negara menjadi saling bergantung secara ekonomi sehingga potensi konflik dapat berkurang. Dalam konteks ini, Indonesia memperoleh manfaat berupa investasi, transfer teknologi, serta peluang pengembangan industri nasional. Sementara itu, Inggris memperoleh akses ke pasar Indonesia yang besar serta peluang ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Nah,
Selain liberalisme, kebijakan ini juga dapat dianalisis melalui perspektif realisme. Dalam teori realisme, negara dipandang sebagai aktor utama yang berusaha melindungi kepentingan nasionalnya. Setelah Brexit, Inggris menghadapi tantangan untuk mempertahankan posisinya dalam sistem ekonomi global. Oleh karena itu, Inggris berusaha memperluas jaringan perdagangan internasionalnya melalui strategi Global Britain. Setelah memahami dasar teorinya, kita juga perlu melihat nih bagaimana dampak nyata dari kerjasama ini bagi kedua negara. Pertama, bagi Indonesia. Kerjasama ini membuka peluang untuk meningkatkan investasi asing langsung yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi dari perusahaan Inggris juga dapat memperkuat sektor-sektor strategis seperti energi, teknologi digital, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, kerjasama ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar internasional, khususnya ke pasar Inggris yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Sementara itu, bagi Inggris, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial karena memiliki jumlah penduduk besar serta pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, kerjasama ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti perbedaan regulasi perdagangan, birokrasi yang kompleks, serta persaingan dengan negara lain di kawasan Asia. Meskipun kerjasama ini memiliki banyak manfaat, tetapi tetap ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa rekomendasi kebijakan agar kerjasama ini dapat berjalan lebih efektif. Pertama, kedua negara perlu memperkuat dialog ekonomi bilateral, terutama melalui forum seperti GETCO, sehingga berbagai hambatan perdagangan dapat dibahas dan diselesaikan secara bersama. Kedua, perlu ada peningkatan investasi pada sektor-sektor strategis, seperti energi terbarukan, teknologi digital, dan pembangunan infrastruktur. Ketiga, kedua negara juga perlu memperkuat kerjasama dalam bidang pendidikan dan penelitian melalui kolaborasi antar universitas, seperti pertukaran akademik. Selain itu, Indonesia dan Inggris juga dapat memperluas kerjasama ekonomi melalui pendekatan regional di kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN. Sebagai penutup, kerjasama antara Indonesia dan Inggris menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak hanya soal politik, tetapi juga tentang bagaimana negara-negara mencari peluang baru untuk berkembang bersama. Hal ini juga menunjukkan bahwa perubahan besar seperti Brexit justru dapat membuka peluang kerjasama baru dengan negara lain, termasuk Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah kerjasama ini akan semakin berkembang di masa depan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara? Tentu saja hal tersebut akan sangat tergantung pada kebijakan dan komitmen yang dibangun oleh kedua negara ke depannya. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching.